Ya, jumpa lagi dengan saya Rudi Sangian. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan video saya yang lalu, yaitu berbicara tentang koordinasi yang dilakukan pada gerakan kapal. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang koordinasi yang dilakukan pada kegiatan kapal dan barangnya. Ya. Nah, menyambung video yang lalu, ada dua ship agency, ya, yang warna hitam dan yang warna, kalau yang lalu slide-nya saya gambarkan ship agency-nya warna biru. Kalau nanti yang ini saya tambahkan ada merahnya gitu, karena dia berhubungannya ke berbagai pihak ya, dan sangat ribet gitu ya. Nah, yang ship agency-nya warna hitam di sini itu berhubungan dengan proses-proses kondisi kapal, keselamatan dan sebagainya. Sedangkan yang ship agency yang di bawahnya yang warna biru dan merah ini berhubungan dengan komersil bawah kapalnya, itu tadinya berlabuh berapa uang, berapa duit, kemudian bertambat berapa lama, berapa tarifnya, kemudian banyaknya kontainer atau barang yang ada di sini dibongkar itu berapa biayanya, dan ya berhubungan itu. Dan pada video yang lalu dikatakan dia sudah selesai. Nah, pada video yang lalu hanya dengan dokumen itu saya coba gambarkan dia menuju ke divisi kepanduan, petugas pandu, kemudian memandu kapal itu jalan dari area Rabu ke area Tamban. Sebenarnya itu kondisinya tidak cukup hanya berbekal dua dokumen itu lalu menggerakkan kapal. Bisa menggerakkan kapal, menggerakkan kapalnya bisa, tapi ada masalah-masalah yang bisa timbul ketika barang muatan kapal itu mengalami tidak diizin masuk ke wilayah pabean. Sebagai contoh, misalnya barang-barang itu harus ada laporan surveyor dari pelabuhan asal untuk beberapa komoditas tertentu dengan HS code, yang mana itu barangnya nggak boleh masuk, dan lembaga surveyor yang ada di pelabuhan tujuan tidak dapat melakukan inspeksi, nggak boleh. Jadi terpaksa barangnya harus dikembalikan ke pelabuhan asalnya, dan itu memakan biaya yang cukup banyak. Dan saya bisa bicara begitu karena saya pernah ngalamin sendiri ya, mengimport name tag yang berbasis RFID, dan saya sampai datang ke lembaga surveyor, kebetulan juga saya bekerja di situ, lalu masuk ke kerjasama operasi antara mereka gitu. Mereka bilang kami tidak bisa terbitkan lembaga survey report, Bapak harus kembalikan barangnya ke pelabuhan asal. Padahal shipment 1, shipment 2-nya jalannya lancar, dan baru saya tahu, dan tidak ada sosialisasi ya dalam hal adanya perubahan baru itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi idealnya tidak cukup hanya dokumen-dokumen atau proses-proses yang berhubungan dengan kelaikan dan kelayakan kapal, keselamatan, dan aspek-aspek komersial yang telah dibayar oleh ship agency yang warna biru merah ini ya. Jadi pada waktu dia sudah demikian, sudah berkoordinasi, si ship agency biru dan merah ini akan mencari siapa stevedore, siapa PBM-nya atau perusahaan bongkar muat. Ya, di Indonesia ini pelabuhannya ada yang ekspor import, ada yang domestik ya. Dan terus terang lebih banyak domestiknya daripada ekspor impornya gitu ya, karena perjalanan antar pulau itu dilakukan dengan kurang lebih 5.000 sampai 6.000 kapal mulai dari GT 500 gitu ya, dan itu jumlahnya lebih besar. Saya bisa itu di atas 50%, 61% lah kurang lebih itu domestik. Sehingga kalau di domestik maka tergantung, kalau itu domestiknya kapalnya sandar di atribut dermaga yang berstatus terminal kontainer, maka yang jadi PBM adalah terminal itu sendiri. Tapi kalau kapalnya bersandar di terminal multi purpose atau konvensional atau
terminal non kontainer, walaupun barang yang di kapal itu kontainer, maka dia ada yang disebut dengan PBM seleksi. Dan ship agency yang warna biru dan merah ini akan mencari siapa PBM seleksinya, dan itu manual ya. Berapa lama proses koordinasinya ya tergantung kehandalan mereka gitu ya. Kalau mereka lama berkoordinasi ya lama juga. Harus diingat bahwa proses-proses itu harus selesai, baru kita bisa melihat adanya percepatan fisik kapal dan barangnya. Jangan dibalik, menghitung dari proses-proses elektroniknya lalu mengatakan kinerja sudah baik. Tidak, karena proses-proses elektronik itu hanya proses dan bisa cepat karena online, tapi kan menggerakkan fisik kapal dan barangnya itu kan lain lagi cerita. Nah, ketika dia sudah tahu siapa PBM atau stevedoringnya, dia akan bertanya, Anda udah online kan atau berkoordinasi secara elektronik nggak dengan Inaportnet? Dalam hal ini di belakangnya adalah petugas operator otoritas pelabuhan dan SIA bandar. Karena kalau belum ya bagaimana ini gitu kan. Cuman yang slide kemarin kebanyakan dilakukan di lapangan itu hanya berbekal proses-proses yang kelaikan dan keselamatan kapal dan komersil. Mereka buru-buru gerakan kapal itu dari anchorage ke berthing. Sebenarnya kondisi itu tidak ideal ya. Seperti yang tadi sudah katakan bahwa barang-barang yang dimuat kapal itu ada barang-barang yang secara kepabeanan harus direekspor gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah dia lakukan secara online dengan portal yang terkait, dia mendapatkan respon juga online ya. Nah, kemudian Inaportnet dengan operator pelabuhan juga apapun yang sudah direspon secara online, dokumennya sudah ada itu di dalam, sudah direspon oleh petugas yang terkait. Bahkan setahu saya itu cepat ya responnya ya. Ada eskalasi karena saya terlibat di pembangunan Inaportnet. Eskalasinya mulai dari petugas lapangan, pelaksana harian, ke kasubditnya, lalu ke direkturnya, nggak respon, naik lagi ke dirjennya, dan itu berwarna merah. Dan akhirnya mereka takut, mereka secara internal koordinasi birokrasinya tuh cepat. Tapi kan lamanya dokumen itu sudah ada, kemudian stevedoornya mengakses, itu kan tidak ada jaminan ya, walaupun itu online. Ternyata waktu dia akses gitu kan udah lama disetujui gitu loh ya, dan dia kan nggak mungkin seperti itu ya, kondisinya kurang lebih seperti itu di lapangan. Nah, baik, kita lanjut. Setelah dia bilang saya udah disetujui oleh petugas terkait lewat Inaportnet, dia bicara sama ship agency yang warna biru dan merah tadi ya. Nah, oke, terima kasih, dan ship agency biru merah itu akan berkoordinasi secara manual lagi sebagaimana mereka berkoordinasi untuk menggerakkan proses-proses berikutnya supaya cepat. Dan dia akan bicara, dia akan cari ini sebenarnya barang-barang di atas kapal ini siapa sih yang dikuasakan gitu ya, forwardernya. Nah, setelah dia ketemu, dia udah berkoordinasi, berapa lama koordinasinya ya kita nggak tahu ya, dan tidak ada sistem yang memonitor itu semua ya. Nah, setelah dia tahu yang dikuasakan forwardernya si A itu, dia bilang ya ini saya udah selesai semua gitu ya, jadi idealnya cepat lakukan proses yuk, karena tugas saya sudah selesai dan saya tidak bisa melakukan tugas yuk karena saya bukan dalam kapasitas itu gitu ya. Nah, forwardernya akan mencari siapa sih PPJK-nya gitu ya. PPJK di sini seperti slide yang atau video yang lalu dikatakan perusahaan perantara jasa kepabeanan gitu ya. Nah, ini karena berhubungan dengan barang, dia akan lakukan secara online sebagaimana kewajiban dia, tugas dan pokok fungsionalnya dia, tupoksinya dia seperti itu ya. Nggak boleh ada orang lain. PPJK itu sesuatu kepanjangan tangan dari instansi yang terkait, dan kalau dia salah izinnya dicabut gitu ya. Nah, kemudian dia lakukan secara online, diresponnya juga secara online
ya. Oh ternyata sudah disetujui gitu, dan cara dia tahu juga ya tergantung dia akses ke sistem, dia tahu udah setuju, padahal sudah cuma berapa menit atau berapa detik gitu dari setuju, tapi dia lama akses, dan itu memakan waktu ya, berpengaruh, mempunyai efek domino dari sini, efek domino ke sini, efek domino ke sini, dan itu mempengaruhi gerakan fisik kapal dan barangnya. Oke, lanjut. Nah, apapun yang sudah dilakukan secara elektronik oleh instansi yang terkait, itu dia, kalau Anda lihat di sini ada warna ungu ya, panah, itu sudah sudah terintegrasi secara sektoral ya, saya sebutkan integrasi sektoral gitu ya. Berapa banyak proses yang terintegrasi secara sektoral? Ya, belum semua kalau menurut saya. Tapi ya terserah, bagi mereka yang mengaku ngerti lalu bilang udah semua, ya terserah. Kita kan praktisi ya. Kadang-kadang tergeser karena ada yang mengaku ngerti. Sehingga kita, baik praktisi maupun akademisi, tidak mendapat tempat dalam memberi masukan ya terhadap banyak hal. Oke? Sudah terintegrasi secara sektoral. Lanjutnya, kalau PPJK sudah dapat respon dari instansi terkait, dia akan kasih tahu sama forwarder, sudah, saya udah urus gitu ya. Jadi lakukan proses berikutnya. Nah, yang dilakukan oleh forwarder adalah bukan soal kapal, bukan soal tarif-tarif kapal. Kita lihat di sini dia akan akses lagi operator pelabuhan dengan sistem online ya, yang digital, untuk melihat berapa penumpukan dari barang itu sendiri, berapa gerakan lift on dan lift off-nya, tarifnya semuanya berapa. Kalau itu konvensional ada biaya-biaya mekanis dan non mekanis juga dia harus tahu, dan habis itu dia bayar. Karena kalau dia tidak bayar, dia tidak tidak berhak menggerakkan barang itu secara fisik. Nah, ketika dia bayar hari itu barang harus keluar hari itu ya. Kalau dia udah bayar hari itu lalu lama keluarnya, maka dia semua dokumen elektronik yang dia udah peroleh tidak berlaku, karena biaya penumpukannya kan kalau udah lewat jam 12 malam itu udah dianggap hari besoknya. Nah, jadi setelah dia terima secara online, dia sudah cek ya, dia masuk ke sistem, dia saya udah terima. Oke. Nah, dia akan berkoordinasi, idealnya gitu ya, dia ship agency yang warna biru dan merah ini baru ke petugas pandu menggerakkan kapalnya gitu ya, karena ada banyak what if condition ya di balik itu. Cuman yang terjadi tidak demikian. Bahkan ship agency yang warna biru dan merah ini dengan forwarder ini ya lo gue gitu kan, tidak saling berkoordinasi, sehingga nanti Anda lihat banyak hal yang terjadi. Nah, setelah itu idealnya sebenarnya kapal baru digerakkan. Dan memang ideal juga, tapi kan karena begitu ribet gitu kan, si ship agency yang warna hitam kepengen yang lama-lama dong, saya mau kapalnya seperti ini, dermaganya udah siap gitu ya kan. Oke. Ceritanya ini udah gerak kapalnya ke area dermaga untuk siap bongkar muat. Nah, ship agency yang warna hitam di sini dia ada berkoordinasi juga, walaupun itu online ya, tapi pada dasarnya mereka tektok dua arah lewat WA, lewat telepon gitu. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan, kalau terminal kontainer disebut discharging sequence list, yaitu daftar urut bongkar ya, atau kalau di terminal non kontainer disebut stowage plan. Kenapa ada urutan bongkar? Ya, kita tahu bahwa kapal itu nggak bisa langsung main comot aja ya kan, dia kan ada balasnya gitu, stabilizernya gitu loh, kurang lebih keseimbangan. Jadi kalau kita sembarang bongkar gitu bisa terbalik kapalnya. Nah, oleh karena itu dia si
petugas yang ada di terminal akan selalu ada manual yang berkoordinasi dengan ship agency yang warna warna hitam di sini ya. Dan saya pernah lihat sendiri di beberapa pelabuhan konvensional ya. Dan kadang-kadang juga kerjanya nggak rapi. Mereka bilang, oh gini bro, yang paling berat taruh di bawah. Saya lihatin betul bingung. Yang ringan-ringan di atas. Kurang-kurang ke sebelah sini sedikit bro, bakalan miring nih. Kayak begitu ya. Kalau yang yang di konvensional atau yang even itu terminal peti kemas tapi melayani konvensional seperti itu ya. Makanya di situ tidak ada instansi kepabeanan yang berwenang karena itu domestik ya. Dan seperti saya katakan tadi, lebih dari 50% ya trafficnya gitu. Jadi sebenarnya pelabuhan kita itu bukan custom centric. Lalu apa gitu kan? Kalau memang bukan custom centric harus ada terminologi. Karena terminologinya nggak ada. Yang punya pelabuhan di Indonesia, yang punya ribuan itu cuma Indonesia, ya saya terminologikan sendiri. Saya sebut sebagai port centric gitu. Supaya ada perbedaan ya. Nah, lanjut. Setelah itu forwarder yang terkait dia harus menerima, dia berurusan dengan ship agency, menerima DO gitu kan. Kemudian dari DO dia keluarkan barangnya, kemudian setelah semua beres dia kasih ke supir truknya gitu kan. Dan itu dilakukannya ya disebut DO online gitu kan. Ya, oke, nggak masalah gitu kan. Tapi warna-warna hijau yang ada di sini di slide ini itu bukan hanya DO online gitu ya. Nah, ketika dia masuk kasih ke truknya, ya truknya tahu, oke, saya harus ke pelabuhan gitu kan. Nah, yang terjadi truknya bisa datang terlalu cepat ya, karena barangnya masih di atas kapal. Kenapa demikian ya? Karena koordinasinya tidak ada di sini, dan itu fakta di lapangan. Atau pas dia ke pelabuhan, wah ternyata barangnya udah dipindahkan ke buffer area, lahan penyangga gitu ya. Jadi koordinasinya kacau ya, manual dan tidak mau tahu satu sama lain. Nah, ini menyebabkan biaya tinggi ya. Bisa juga karena prosesnya forwarder itu kasih ke truknya itu ya begitu saja manual, kemudian ada forwarder lain lagi dan ada forwarder, sehingga truk itu datang bareng-bareng ya di pelabuhan yang pintunya cuma terbatas ya. Kalau kita lihat Priok 7 juta 1 tahun, maka perharinya itu bisa puluhan ribu tius. Katakanlah 7 juta bagi 360 hari itu katakanlah sekitar 14 something, atau katakanlah 13.000 tius ya. Anda bayangkan, karena nggak diatur ya, nggak ada koordinasi, 13.000 truknya, satu tius kan ekuivalen dengan satu truk. 13.000 truknya datang pada hari yang bersamaan, pada jam yang bersamaan, ya macet lah. Dan itu terjadi kalau di weekend, closing time ya, karena window kita ini tergantung kepada Singapura, dan Singapura mengatur windownya kan per minggu. Jadi bisa saja di hari lain lenggang kosong, tiba-tiba di weekend padat gitu kan, dan tidak diatur, ya udah berbiaya tinggi ya. Nah, jadi kurang lebih demikian ya. Itu semua lagi-lagi seperti video saya yang lalu, adanya berbagai peraturan ya, dokumen disampaikan berkali-kali padahal dokumennya sama, responnya disampaikan berkali-kali secara elektronik padahal elemen datanya sama gitu ya. Itu karena peraturan ya. Jadi Anda bayangkan warna-warna bulat-bulat seperti ini dengan panah-panahnya, itu karena peraturannya seperti ini gitu kan. Ya bisa ada yang bilang kan sudah mau dibikin omnibus law gitu kan, dan saya pernah nulis di Bisnis Indonesia. Tapi waktu saya pelajari draftnya gitu,
Loh kok cuman satu, kalau yang berkaitan dengan pelabuhan ya, kok cuman satu undang-undang ya, Undang-Undang 17 2008. Anda lihat di sini undang-undangnya, Mbak. Peraturannya banyak, ya kan? Dan peraturan itu merujuk pada undang-undang itu gitu ya. Jadi bukan hanya Undang-Undang 17 2008 ya tentang pelayaran yang diutik-utik gitu ya. Kalau saya selama itu diterbitkan tahun 2008, saya udah pelajari dalamnya, sebenarnya itu sudah bagus ya. Turunannya dari undang-undang itu yang banyak membuat jadi kacau prosedurnya gitu kan, jadi duplikasi, sampaikan hal yang sama pada berbagai portal instansi terkait gitu. Nah bayangkan ya dari Labuh ke Tambat seperti itu ya, kalau berhubungan dengan urusan kapal dan barangnya. Kalau kemarin kan video kemarin urusan kapal doang. Nah selama peraturan ini tidak disederhanakan, ya akan berbiaya tinggi bagi konsaini ya, dalam hal ini owner atau kawasan industri atau siapapun lah, investor asing atau domestik yang tertarik bangun pelabuhan gitu ya, supaya ada serapan tenaga kerja di tempat yang bersangkutan, itu akan berpikir kok biayanya begini ya, tempo-tempo tinggi, tempo-tempo rendah, dan itu tidak pernah selesai gitu loh, karena lagi-lagi peraturan ini. Kalau pemerintah tidak rubah sampai kapanpun ya, menurut saya sebagai praktisi yang sudah 20 tahun akan demikian, dan itu tidak membuat wajah pelabuhan kita berubah ya. Oke, kita lanjut. Sekarang saya bikin matriks ya antara digital port dan smart port ya. Dan ada 3 kolom. Yang sebelah kolom kiri itu value added atau nilai tambah. Terus kemudian digital port itu apa, smart port itu apa ya. Oke, kita mulai dari baris pertama. Value added-nya mau disasar atau yang mau dituju adalah mengurangi interaksi orang. Bagaimana digital port dan smart port? Berdasarkan slide saya dan video saya yang lalu gitu kan, ada yang online diberi panah warna biru, ada yang hijau diberi panah warna hijau, adalah yang manual, koordinasi manual. Dalam konteks atau dalam fokus nilai tambah mengurangi interaksi orang, saya berani simpulkan berdasarkan argumentasi saya di video yang lalu dan paparan saya yang sebelumnya, warna panah yang berwarna hijau itu tidak hilang, artinya tidak bisa mengurangi, bahkan warna itu tidak berkurang, panahnya yang warna hijau itu artinya tidak bisa mengurangi. Lalu kalau smart port bagaimana? Bisa mengurangi. Tentu Anda akan tanya, oh dari mana Pak Rudi? Ya kita izinkan saya selesaikan argumentasi saya. Oke. Yang kedua adalah percepatan fisik gerakan kapal dan barang. Saya beri warna merah kata fisik karena yang saya tuju bukan dokumennya atau prosesnya yang online, tapi setelah proses itu diselesaikan secara digital, kita lihat yang fisiknya, yaitu kapal fisiknya, barang fisiknya gitu. Kita lihat cepat nggak bergerak. Nah itu kan bisa cepat bergerak kalau koordinasinya cepat. Kalau koordinasinya tidak cepat, common sense bilang ya nggak lambat. Maka saya bisa katakan digital port tidak memberi jaminan adanya percepatan fisik ya, bukan digital ya, maksudnya proses digitalnya. Proses digitalnya cepat. Makanya kan kalau dikatakan dwelling time udah 2, sekian di bawah 3 hari. Itu ukurannya di mana gitu ya. Ukurannya apakah itu proses respon elektroniknya di dalam portal itu? Ya betul. Tapi mohon dilihat fisiknya gerak cepat tidak? Ya kan? Sekitar 14.000 atau 13.000 per hari TIOS bagaimana bisa cepat gitu ya, dengan melihat mekanisme pada slide saya sebelumnya, koordinasinya terlalu banyak
seimbang ya, antara yang panah berwarna biru dan panah berwarna hijau itu seimbang gitu ya. Jadi saya bisa katakan tidak memberi jaminan terjadinya percepatan fisik karena tidak fokus pada mekanisme koordinasi. Oke, dia online, dia integrasi sektoral ya. Kita bisa lihat di situ ada warna panah warna ungu sektoral, tapi dia tidak memberi jaminan adanya koordinasi yang cepat karena mereka harus akses. Ketika diakses baru dia tahu bahwa dokumen sudah lama, ketika diakses baru dia tahu kontainernya sudah lama di lapangan, bahkan sudah dipindahkan ke lahan penyangga. Oke, kalau smart port menurut saya dia fokus ke mekanisme koordinasi. Nah, alasan saya dia online juga, tapi dia menggunakan yang disebut dengan ledger ya. Ledger itu berbeda dengan integrasi sektoral. Ledger itu kalau bahasa Indonesianya dari Inggris itu buku besar. Kalau dalam prinsip accounting, ledger itu adalah kumpulan dari semua mata anggaran atau nomor perkiraan ya, dari jurnal transaksi masuk ke ledger, kemudian menyaksikan laporan keuangan, rugi laba dan perubahan modal. Jadi kalau ada apa-apa dari laporan itu dia lihat ledgernya, di situ dia audit, ini kenapa begini gitu ya. Jadi smartport itu mengandung topologi ledger, bukan ya bagus integrasi sektoral itu silahkan, nggak masalah gitu kan. Tapi kalau ledgernya diabaikan itu nggak bisa di sini saya katakan tidak bisa menjamin adanya koordinasi ya. Jadi ledger itu kayak apa ya, selain buku besar, jadi dia sebenarnya tampungan data ya, dimana dari tampungan itu para pihak itu berkoordinasi dari tampungan data itu karena ada yang nampung gitu. Sangat berbeda dengan yang slide-slide penjelasan sebelumnya ya, digital dan online, dan masing-masing instansi punya master kapal sendiri ya. Yang instansi ini punya master kapal sendiri sehingga waktu ditarifnya beda-beda, di sini GT-nya berapa, GT-nya sini berapa. Itu baru kapal, kontainer gitu kan. Kontainer ini 40 tius, 20 tius atau 45 tius kan tarifnya beda-beda. Masing-masing punya master kontainer. Gitu, ini yang mana sih gitu kan. Nah, dan saya bisa buktikan data itu ada gitu ya, dan ya kalau sudah ada mau diapain gitu kan. Jadi kan kalau ledger beda gitu ya. Jadi sebenarnya kan gini, instansi pemerintah atau siapapun operator pelabuhan kan tadinya nggak ada data. Data itu ada dari penyedia jasa logistik, dia sampaikan secara elektronik ya, artinya kan nggak ada data tadinya. Nah, penyedia jasa logistik itu kan punya data. Nah, itu yang dihimbau gitu kan, diledgerkan gitu kan. Lalu kalau sudah diledgerkan ya data itu di approve. Misalnya satu tempat saya siapa, petugas siapa, saya approve, saya setuju, siapa lagi yang lain setuju. Jadi para pihak itu menyetujui gitu loh, kurang lebih gitu. Bukan berkas digital ini kemana-mana gitu ya. Itu ya sanggahan saya. Dan apa iya secara teknologi bisa dibuat, saya bisa jelaskan itu. Secara teknologi bisa dibuat, dan yang jelas nggak bisa 15 menit kayak webinar di yang lalu yang diselenggarakan, nggak bisa. Panggil orang teknisnya saya jelaskan. Kalau saya mau jelaskan secara high level, itu sama seperti WA group yang didigitalkan WA grupnya gitu ya. Dan security-nya kalau saya nggak approve, saya nggak invite dia masuk dalam kelompok itu, ya dia nggak akan masuk. Yang bisa lihat data itu semua pihak. Cuma kan yang sekarang berkoordinasi memang benar-benar WA group ya, ada banyak WA group, takut ketahuan bikin lagi grup, sehingga kalau ada satu kapal masuk pada bingung ini di mana ya gitu ya, kurang lebih gitu ya. Oke. Efisiensi layanan kalau digital port tadi saya sudah sampaikan online, saya isi online, saya dapati dokumennya sudah lama di situ, sudah lama di approve
online. Saya isi nomor kontainer, saya dapati kontainernya sudah dipindahkan, ya, dengan biaya 1.050.000, katakanlah 1 juta, ya kan. Kalau setiap hari ada 5.000 kontainer yang dipindahkan, kali 1 juta, 5 miliar. Satu hari terjadi ketidakefisiensi. Kali aja 360 hari, sekitar 2,1 triliun, ya, biaya logistik kita. Oke. Jadi online track and trace sama. Saya track, saya dapati saya kehilangan momentum efisiensi karena udah kemana-mana itu kontainer, udah lama data itu dalam. Jadi digital port yang online dan track and trace itu membuat pengguna jasa pelabuhan atau penyedia jasa logistik kehilangan momentum untuk melakukan efisiensi. Sedangkan kalau smart port lewat ledgernya itu membuat orang mengejar efisiensi karena waspada. Waduh, gawat nih. Waduh, gawat. Karena satu tempat kan mereka berkoordinasi. Ya. Oke. Biaya ketambahan biaya pelabuhan. Kalau digital port karena kehilangan momentum efisiensi, ya hampir setiap saat berpotensi ketambahan biaya. Kena biaya relokasi, kena biaya truk, kena biaya lift on lift off, kena tarif progresif, ya. Lini satunya benar, bisa mau bikin 1 hari juga lini 1 bisa langsung aja pindahin ke lahan penyangga. Tapi kalau Anda hitung dari lini 1 dan lahan penyangga itu belasan hari gitu loh, ya kan. Saya punya rumusan dwelling time sendiri. Kalau saya balik misalnya dwelling time tuh katakanlah 3 hari, itu throughputnya 30 juta TEUs khusus untuk Priuk. Lah, laporan publiknya mengatakan tidak segitu, katakanlah 7 juta, lalu 23 TEUs itu kemana? Apa? Lewat gitu aja? Kan nggak mungkin, ya. Oke. Kalau smart port tidak ada ketambahan biaya, pasti itu, karena ketika ada ketambahan biaya langsung ketahuan ini salah siapa, gitu ya. Oh, ini dari pihak terkait, salah si dia gitu loh. Loh, kenapa saya original cargo owner harus menanggung biaya itu, gitu kan? Karena ledgernya ada transparan dashboard gitu, dan ada logistik performance index, reward dan punishmentnya. Sekarang ini kan saya ambil contoh 2 ya. Kalau di pelabuhan ada yang namanya kinerja performance, ya. Kalau dibilang box ship hour-nya, BSA-nya rendah, maka jelas yang ditanya pertama kali adalah GM-nya, General Manager-nya dari dermaga peti kemas atau terminal itu sendiri. Ini kok BSA-nya turun gitu kan? Ditanya GM-nya, jelas organisasinya. Tapi kalau logistik performance index Indonesia buruk dibandingkan dengan negara sekitarnya, itu kepada siapa dipersalahkannya? Piramidnya mana? Gitu. Sehingga kalau nggak ada piramidnya, ya jangan harap ada perubahan, nggak akan ada, gitu kan. Jadi kajian yang di luar itu tuh bagus gitu ya untuk dibaca, mengenakan, nyaman kayaknya di berpikirnya gitu. Tapi kan nggak sampai di situ. Ini siapa yang dipersalahkan kalau logistik performance index kita buruk gitu dibandingkan dengan negara-negara lain? Ya. Nah, smart port itu bisa lewat ledgernya. Kalau perlu presiden lewat HP-nya bilang, oh, ini saya tahu nih instansi mana kan, karena hanya lewat HP dia bisa kendalikan 1961 pelabuhan, bukan yang sekarang kayak gini gitu ya, pusing minta data, BPS bilang apa, Bank Indonesia bilang apa, pelabuhan bilang apa gitu ya. Sehingga kehilangan momentum efisiensi, kurang lebih gitu. Nah, jadi digital port itu kalau kita lihat suatu sistem logistik kenegaraan yang akhir-akhir ini saya baca di media, itu kan government to business ya, memaksa membangun, kemudian si penyedia jasa logistik atau komunitas pelabuhan dipaksa gitu. Kita harus tahu bahwa beberapa perusahaan itu
sebagai penyedia jasa logistiknya dia di bidang kapal, di bidang transportasi, di bidang gudang, ya, itu mereka ada yang mereka investasi supaya mereka bisa koordinasi secara horizontal gitu ya. Dan itu jumlahnya cukup banyak, bisa miliaran. Tiba-tiba ada satu sistem G2B lalu dipaksakan, ya hilang yang dia udah investasi gitu. Mungkin orang teknis yang lain bilang enggak hilang, saya bisa buktikan bahwa itu hilang gitu ya. Nah kalau smartport kan memang smartport itu kan B2B ya, ledger gitu kan, datanya itu mereka berkoordinasi itu mereka dengan mereka gitu kan, sehingga saya bisa katakan kalau smartport itu dibangun atas dasar B2B itu sangat pas, tapi nggak bisa juga nggak ada ledgernya gitu ya, kurang lebih demikian. Nah akibatnya yang terjadi adalah dwelling time bisa turun kalau smartport B2B. Kemudian pasti ya logistik turun, pasti bisa dikaji kok, panggil aja, saya nanti ikut ya, beberapa praktisi atau akademisi gitu kan, kaji, turun secara logik turun. Yang kemudian yang terpenting adalah bisa menarik foreign direct investment, investor-investor mana saja bisa tertarik. Oh kalau bangun pabrik di Indonesia luar biasa, logistik performance indexnya turun, biaya logistiknya turun, itu kan yang salah, dan yang benar langsung ketahuan, bisa diberi punishment, reward dan sebagainya, kurang lebih gitu. Jadi slide saya berikut ini mengulang kembali bahwa di pelabuhan itu ada domain tersendiri ya, yang disebut port regulator ya, yang terdiri dari otoritas pelabuhan, sewa bandar, bea cukai, imigrasi, karantina, kantor kesehatan pelabuhan. Oke, kemudian masing-masing punya portal elektronik sendiri gitu ya. Kemudian ada lingkaran lain lagi yang beririsan dengan lingkaran regulator yang namanya port operator, juga punya sistem ya, TOS, Terminal Operating System, MOS, Marine Operating System, itu front end-nya itu, kemudian back end-nya dia pakai ERP untuk laporan keuangan dan sebagainya. Dan jangan lupa ada domain lain lagi ya, yang disebut dengan port community. Mereka juga punya sistem sendiri-sendiri, punya forwarder punya sistem, tracking punya sistem, warehouse punya sistem, importir, eksportir, original cargo punya sistem. Dan sistem mereka beberapa di dalam community itu ada horizontal yang mereka bangun, dan itu biaya miliaran, kurang lebih demikian. Dan bukan hanya horizontal, mereka dengan pelabuhan asalnya juga ada hubungan itu. Nah, saya gambarkan warna hijau di situ karena yang dipikir di situ tuh DO online gitu ya. Enggak DO online. Di pelabuhan tuh ada 72 proses ya. DO online itu hanya 1/72-nya, bahkan seperberapa yang lebih dari itu, karena dari proses itu ada sub prosesnya, ada prakondisi gitu ya. Nah di situ yang warna hijau itu malah jadi manual. Di gambar-gambar slide sebelumnya tuh yang saya punya panah-panah warna hijau itu kan manual gitu ya, yang tidak mementingkan koordinasi sehingga tidak ada percepatan fisik gerakan kapal dan barang. Kemudian bisa saja orang mulai pikir konsepnya bukan ledger ya, konsepnya integrasi. Dia mulai pikir itu yang kuning dan yang coklat itu saya tahu, atau dia ngaku tahu, lalu dia mulai melakukan integrasi sektoral gitu. Dia tidak tahu bahwa yang merah itu adalah ledger B2B gitu ya. Nah, artinya topologi yang dibangun sekarang itu saya nggak tahu deh gitu kan, bisa berbiaya tinggi ya, karena rubah total, topologinya rubah total. Nah, seperti saya katakan bahwa sesama penyedia jasa logistik atau port community, mereka dengan negara asalnya juga sudah bangun ya koordinasi horizontal di antara mereka supaya cepat. Ya saya nggak usah sebutkan aplikasinya apa gitu, dan saya tahu. Lalu kalau sampai itu ditawarkan, fiturnya itu hanya incoterm bisnis gitu ya, tidak cocok dengan
yang dimaksudkan dengan ledger yang ada di merah tadi di sini. Saya bisa buktikan, gitu. Saya bisa buktikan bahwa itu nggak cocok. Bukan nggak cocok, harus ditambahkan, gitu ya. Dia boleh aja dia sebut itu dia pakai ledger di sini ya, di antara mereka. Tapi bukan yang dimaksud saya ledger yang warna merah ini, gitu ya. Nah, jadi ini jalannya semrawut ya, dari belasan tahun, puluhan tahun kayak gini ya. Orang berinovasi sah-sah aja, tapi inovasinya diarahkan gitu ya. Nah, kalau di luar negeri itu sudah ada piramidnya ya. Di sini kan judulnya belum ada piramid logistik pelabuhan. Ada piramidnya mengatur ya, yang membuat ini gerakan kapal mulai dari pelabuhan asal sampai pelabuhan tujuan dinikmati oleh original cargo owner berbasis biaya murah ya. Kita tadi udah bilang itu karena prosedur karena peraturan dan tidak adanya mementingkan koordinasi, sehingga yang merah itu dianggapnya itu suatu sistem logistik kenegaraan gitu. Ya nggak apa-apa lah, kita lihat aja waktu berjalan ya. Tapi sesuatu yang udah dicoba itu membuat melelahkan, menghabiskan waktu banyak, menghabiskan dana banyak. Dan saya bisa katakan di sini wajah logistik pelabuhan ada di persimpangan jalan. Ya, Anda mau ke kiri atau ke kanan terserah, gitu kan. Dan saya bisa sebutkan itu suatu smart logistic startups gitu ya, yang ada capital fundnya, entah itu dari APBN, entah itu dari orang besar yang punya duit banyak, lalu dia mau bikin startup itu menjadi role model untuk mengisi yang merah tadi, ya kan. Nah, tidak hanya cukup fund capital, harus ada SME. SME ini bukan singkatannya subject matter expertise. Subject matter expertise itu adalah orang-orang yang ahli di situ, di dalam logistik pelabuhan ya. Dan tidak cukup hanya subject matter expertise itu, harus ada developernya, yaitu programmer yang menerjemahkan kerangka pikir dari subject matter expertise-nya, gitu, tenaga ahlinya. Selanjutnya baru aplikasinya jadi. Aplikasinya jadi lalu ditaruh di merah tadi. Ya. Yang terpenting dari semuanya ini harus ada ini. Logistic ambassadors. Ini saya bisa jelaskan dalam kurun waktu 1 jam ya, untuk melihat benchmarking orang lain, negara lain gitu. Kenapa disebut ambassador gitu ya? Karena dia harus mempunyai profil netral, baik sistem, baik orangnya. Kalau enggak dia tidak terpakai. Saya jamin itu. Sehingga apa yang sudah di fund capital kan di sini ya, sudah dimodalkan, entah itu APBN dan sebagainya, sudah menggunakan waktu banyak karena ini tidak netral, dipaksakan dengan tangan besi siapapun gitu ya, nggak jalan. Dan spektrum turunan itu yang tadinya itu dipikirnya bisa mengembalikan fund capital itu malah jadi berbiaya banyak, kurang lebih gitu. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Rudi Sangiat.